Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Mesbah Keluarga dimulai kembali bulan Oktober. Bagi ketua MK yang belum mendaftarkan waktu pelaksanaan MK-nya, dapat segera mendaftarkan di WhatsApp grup MK. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 5 di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Sekolah minggu secara tatap muka diadakan setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai 2 gedung gereja. Pastikan putra-putri Bapak Ibu memakai masker dengan benar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Gereja akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftar kepada Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Budget Natal 2021 sebesar 12 juta. Periode pemberian persembahan Natal 2021 dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Amplop Natal disediakan di pintu gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Gisela Fasya Octaviona pada tanggal 11 Oktober. Amora Putri Senio pada tanggal 13 Oktober. Andini Putri pada tanggal 16 Oktober. Bapak Wahyu Wibowo pada tanggal 17 Oktober. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kurang semangat lagi. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Yang bersukacita mari lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Tidak terbatas kasih setiamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala perkara Tuhan yang Kau taruh di dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami bersyukur, membuat kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan tidak akan Tuhan lewatkan atas setiap kami. Hati yang rindu akan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Hati yang haus akan Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur.
menerima segala pujian dan sembah kami yang terbaik kamu taruh di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktunya. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya yang terbaik kepada Yesus. Biarlah manis kau dengar, yes Lord, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Yesus. Lihat aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ya aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Selama kami masih bernafas Tuhan Yesus, kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada Yesus.
sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Banyak hujan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, 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 yes. Karenamu Tuhan Yesus, oh Yesus, dan hati kami bersuka, jiwa kami bersorak, merindukanmu selalu. Yesus, hanya nama Yesus yang kami rindukan, hanya nama Yesus, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami, hanya Yesus saja, hanya nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau kerinduan kami Tuhan, Kau pengharapan hati kami mau selalu bersorak, memuji dan meninggikan Yesus Tuhan, Yesus Kau tiada Allah lain, tiada Allah lain seperti Satu kali kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layaklah Engkau ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan, hati kami bersuka karena Yesus, sumber pengharapan kami Tuhan, sumber sukacita kami, sumber kemenangan kami, nama Yesus, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami hitung Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami satu persatu. Tidak pernah kami temukan Tuhan tidak menolong kami. Tidak pernah kami temukan Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak. Terima segala pujian, terima segala sembah, terima segala hormat dan kemuliaan Tuhan dari setiap mulut kami, hati kami, pikiran kami. Hari ini kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Mari colek kanan kirinya, katakan mari bersuka cita. Yes. Saudara cinta sama Indonesia, amin. Saudara percaya bangsa kita akan dipulihkan Tuhan, amin. Saudara percaya bangsa kita akan diselamatkan Tuhan, katakan amin. Yes, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami punya visi untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya keselamatan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Negeriku satukan hati dan berdoa oleh iman. Bangkitlah negeriku. Dengan imanmu katakan, ku punya visi. Katakan dengan imanmu, ku punya visi. Amin, lebih lagi, ku punya ini. Katakan sama Tuhan Yesus, ini visi kami Tuhan, ini mampu kami Tuhan. Satukan hati. Setiap lutut berpeluh Kau
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara rindu Indonesia diselamatkan. Amin. Mari sama-sama katakan merdeka. Bersama-sama 1, 2, 3. Merdeka. Indonesia diselamatkan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Bulan ini kita ada di dalam bulan misi, saudara. Ini menandakan bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita mau mencoba, kita belajar untuk melihat keluar. Orang-orang yang masih belum diselamatkan. Orang-orang yang belum pernah mengenal nama Yesus. Kita percaya kalau hari ini Tuhan menolong hidup kita. Hari ini sekalipun di dalam lembah kelam Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan menyertai. Mari kita bersama-sama berjanji sama Tuhan Yesus. Pun kami akan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan temukan setia. Dalam akhir hidup kami Tuhan Yesus, melayani Engkau. Membesarkan nama-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Memberitakan kesaksian tentang Engkau Tuhan Yesus, segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan
amin bagi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, tiada yang seperti Engkau di sepanjang hidup selamanya. Tuhan setia melayani mengasihimu, tiada yang setia. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Allah Tuhan yang berjanji sekali Kau ingkari Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Yesus. Yes, 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 yes. Kesetiaan sampai selamanya. Kami mau setia melayani, tiada Tuhan seperti Engkau. Oh Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Kaulah Tuhan berjanji sekali Kau ingkari kesetiaan sungguh terukur di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu, kesetiaan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan kepada Allah yang setia. Tiada yang sepertimu Yesus, Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu nyata. Hika nama lama-lama sikini amone lama-lama Jesus, Jesus, Jesus. Kalau kami sampai hari ini ada di tempat ini, itu wujud kesetiaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap Allah yang setia
menuntun kami, memegang kami, menopang kami. Hanya karena kasih karunia kami ada. Terima kasih. Berkaryalah, berfirmanlah lewat hamba-Mu untuk kami semuanya, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang seperti Yesus Allah yang setia, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Masih tetap semangat dan bersuka cita? Haleluya. Puji Tuhan. Segala sesuatu memang ada waktunya, ada masanya ya. Waktu kemarin mendengar ada seorang perawat di sebuah rumah sakit di Semarang, dia berkata bahwa kamar untuk pasien COVID-19 kosong katanya. Tidak ada yang dirawat. Berarti memang semuanya ada waktunya, ada masanya. Yang ada di bawah kolong langit ini sementara. Ya, itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa seperti yang pernah kita lalui, alami waktu di tahun-tahun 90-an, Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di tahun 90-an, lambaikan tangan. Iya, cukup banyak ya angkatan 90-an. Kalau kita mengerti ketika setiap kita yang lahir di waktu-waktu itu mengalami masa itu, coba kita perhatikan diri kita dan juga orang lain waktu datang ke ibadah gereja. Dipastikan membawa Alkitab manual, benar gak? Manual book. Kalau yang tidak membawa itu adalah orang yang sedikit agak aneh loh kok. Dalam bahasa Jawa, kok orang gua Alkitab, meneng di dolan po. Dulu tahun 90-an. Tapi sekarang orang membawa Alkitab manual book ini malah dilihat orang ke gereja kok rada aneh. Apa ketinggalan zaman? Ya. Intinya bukan membawa atau tidaknya, karena memang sekarang zaman digital. Jadi kalau orang mengajak membaca bukan mari kita buka Alkitab kita, tapi mari kita pencet Alkitab kita, gitu ya. Sebenarnya bukan soal bawa atau tidak bawa, tetapi firman Alkitab, kebenaran itu seharusnya terbuka, bukan lewat ketika kita membuka Alkitab, tapi lewat diri kita. Amin Bapak Ibu. Sebab kita ini surat terbuka, Alkitab terbuka, firman yang terbuka, yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Amin. Orang tidak usah perlu tahu bahwa kita orang percaya, kita orang Kristen ketika kita membawa Alkitab kemana-mana. Wow, orang Kristen, orang percaya, wow pengikut Yesus. Tetapi orang melihat kehidupan kekristenan kita lewat diri kita sendiri. Amin. Apa yang tampak di depan orang. Bagaimana kita menjalankan perintah Yesus, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya Bapa dipermuliakan. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa terang kita bercahaya ketika kita melakukan perbuatan baik. Amin. Secara apa? Terus menerus kepada siapa? Kepada orang. Selama orang yang kita temui adalah orang, kita harus berbuat baik. Selama benda, bukan benda, sesuatu yang di depan kita orang, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan perbuatan baik. Amin. Dan itu tidak semudah yang kita katakan. Itu sebabnya kekristenan itu bukan aksesoris tampilan membawa Alkitab yang besar, memakai kalung yang besar, dengan Anda ada tanda salibnya yang besar. Belum tentu itu orang Kristen. Bisa juga itu rapper, ya kan? Jadi nge-rapper pakai kalung besar. Tetapi kita mau belajar hari-hari ini menjadi pribadi. Merupakan surat terbuka. Surat itu bisa diketahui isinya kalau dibaca ya. Jadi hidup kita ini dibaca oleh semua orang.
bahwa kita ini pengikut Kristus. Amin. Mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Next. Ya. Kita baca bersama-sama ayat yang sudah tertera di depan. Hitungan ketiga kita mulai 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita ini surat yang tertulis, surat Kristus yang terbuka, yang diketahui dan dibaca oleh sebagian atau semua? Semua orang. Jadi di hadapan semua orang, bukan orang-orang tertentu atau orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasih. Tetapi semua orang, dan itu sesuatu yang tidak gampang. Itu sebabnya mari kita hari-hari ini, apa yang perlu kita kerjakan untuk kita menjadi surat terbuka, menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Sebab ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk seperti kita ini loh. Masuk di gedung gereja dan mendengar kisah Alkitab. Sebab banyak orang-orang di sekitar kita yang belum terjangkau oleh kabar baik dan belum mengenal Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah jelas ketika kita bersekutu, kita orang percaya, kita bersama-sama menyanyi, mendengar firman Tuhan. Tapi ada banyak orang di sekitar kita, tetangga kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, belum tahu bahwa sebenarnya Yesus itu juru selamat dunia. Yesus itu mengasihi semua orang. Dia rindu tidak ada satupun yang binasa. Amin. Tugas siapa itu? Kita atau Anda? Kita semuanya. Seperti pujian mengatakan pemazmur, ujilah aku Tuhan. Terus, cobalah Dia Tuhan. Tugas kita semuanya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu. Hal yang perlu kita lakukan apa? Hal yang pertama, ini penting ini. Sebuah prinsip yang mendasari kita menjadi benar-benar surat terbuka, surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Yang pertama kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Perlu menjaga hati. Kenapa kita seringkali diingatkan soal hati? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan apa? Dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu seperti perjanjian lama ditulis di batu. Melainkan pada loh-loh daging. Apa yang dimaksud? Yaitu di dalam hati manusia. Kita perlu mengerti mengenai hati. Karena Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati itu terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan, kehidupan itu dimulai dari hati. Dari hati itulah kemudian terpancar kehidupan. Jadi awal dari kehidupan kita itu adalah hati kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dimulai dari hati. Karena firman Tuhan dalam Matius 12 mengatakan, orang yang baik itu mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya. Apa perbendaharaan hidup orang? Hatinya. Kalau hatinya baik, hidupnya baik. Kalau hatinya jahat, hidupnya jahat. Jadi segala sesuatu dimulai, diawali kehidupan ini dari hati kita. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kita perlu menjaga hati. Makanya kalau orang pergi itu pasti dipesan begini, hati-hati di jalan. Ada pesan dari seorang penyanyi, jagalah hatimu, jangan kau nodai. Bisa dinyanyikan Mas Denny? Mas Denny.
Perlu kita, sebab semuanya itu bersumber dari hati. Saya pernah menyampaikan, ada satu jamu yang terpahit di muka bumi, yang namanya brotowali. Pernah dengar ya nama itu? You understand brotowali? Pernah? Pernah tahu ya? Sangat pahit sekali, amat sangat pahit sekali. Jadi kalau itu gelas kita isi air sedikit gitu, lalu kita tuang jamu itu yang pahit, rasanya bagaimana? Masih terasa pahit? Sangat pahit. Tapi kalau bak mandi gitu kita tuang, ya bak mandi yang cukup lumayan besar itu kita tuang jamu itu masih terasa sedikit pahit ya? Sedikit ya. Tapi kalau kita tuang di laut bagaimana? Tetap rasanya laut itu asin. Nggak ngaruh brotowali. Apalagi brotoseno. Ya. Kenapa begitu? Karena kapasitas, jadi isi dari gelas itu kan sedikit. Kalau terima yang pahit ya terpengaruh pahit. Isi bak mandi cukup banyak airnya, tapi masih terasa pahit karena ada rasa pahit yang masuk di dalamnya. Tapi coba kalau air laut yang asin itu kita tuang jamu yang pahit, tidak ngaruh. Demikian juga hati kita. Kalau kita mengalami perkataan atau mendengar perkataan yang pahit, kalau hati kita ini kecil, volumenya, wadahnya kecil, itu nampungnya apa? Ya pahit. Yang perlu kita lakukan adalah memperluas wadah hati kita. Caranya bagaimana? Kita isi apa? Itu menentukan keluasan hati kita. Seperti ini loh. Balon itu bisa dalam bahasa Jawa melembung, tahu? Membesar, melendung, tahu? Ya. Itu diisi apa? Dengan tiupan dari mulut kita, dia bisa membesarkan. Itu balon kalau kita habis makan pete begitu, itu juga membesar dan aromanya juga sama dengan mulut kita kan. Demikian juga hati. Kalau diisi dengan hal-hal yang pahit, omongan pahit, ya, tindakan orang memahitkan kita, isinya pahit, itu kalau meletus ya keluarnya apa? Pahit. Jadi hati itu bisa semakin luas. Ini bukan fisik ya, tergantung isinya. Makin banyak diisi seperti balon, makin banyak diisi udara, itu makin besar. Betul ya? Tapi kalau hati makin banyak diisi juga makin membesar. Hari-hari ini yang kita perlu perhatikan, isi hati kita itu apa? Kalau kita mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, ucapan syukur, kabar baik, maka itu hati kita penuh dengan apa? Sukacita, kebahagiaan, kehidupan yang akan bertindak, berkata, berpikir yang baik. Ini menjadi evaluasi dan koreksi kita. Hari-hari ini yang banyak mengisi hati kita itu apa? Bapak Ibu, renungkan pertanyaan saya ini siang dan malam. Ya. Perhatikan seminggu ini, sehari ini, 2-3 hari ini. Ketika kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik, itu keluarnya juga tidak baik. Tetapi ketika kita mengisi dengan kebenaran, maka hidup kita akan berkata, melangkah, bertindak, berbuat kebenaran. Amin? Itu yang Tuhan mau, sederhana kan? Tapi tidak sesederhana itu ketika kita melangkah dan berbuat. Karena itu perlu waktu, proses, dan pembentukan. Itu sebabnya mari kita tetap memperhatikan hati kita. Itu penting, prinsip. Karena hati itu mengawali kehidupan kita. Kalau hati kita sudah beres, untuk kita menjadi surat terbuka bagi Kristus, itu mudah, kata Pak Leo. Benar gak? Kenapa begitu sulit? Karena hatinya masih tadi pahit, ya begitu. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita dari segala hal-hal yang mencemari.
Jadi kuncinya sederhana. Segala sesuatu itu kuncinya di hati. Kalau kita membiarkan hati kita dididik oleh kebenaran firman Tuhan, pasti hidup kita berbeda dari yang dulu. Amin. Jadi kalau hati kita buka lebar-lebar untuk didikan firman Tuhan, untuk mendengar sesuatu yang baik, untuk diisi sesuatu yang baik, maka kita pasti berbeda, tidak sama lagi dengan yang dulu. Kenapa kekristenan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah? Oh, aku tidak berubah karena yang kupercaya Yesusku juga tidak pernah berubah. Yesus itu Tuhan yang konsisten, yang sempurna. Kita harus berubah, disempurnakan lebih baik. Kalau kita tidak menjaga hati kita, perubahan hati kita bukan kepada kebaikan, tapi kepada kerusakan. Dan itu yang membuat kita melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati. Seperti mungkin pernah saya bercerita, ada seorang hamba Tuhan yang, seorang pendeta maksud saya, oleh pemborong ditawari rumah. Karena pendeta itu belum ada rumah, ditawari rumah. Pak, ini ada rumah yang bisa terjangkau, harganya bisa diangsur. Lalu pendeta itu memberitahu pemborongnya, saya ini melayani sebagai seorang pendeta, jadi kalau saya menerima tawaran Bapak, maka setiap bulan saya harus memikirkan nominal angsuran yang harus saya bayarkan kepada Bapak setiap bulan secara tetap, betul ya? Jadi ketika saya pelayanan, saya akan terus berpikir, saya harus menyiapkan dalam bulan ini sekian. Tidak mungkin kan kalau mengangsur rumah kok dia menyiapkan uang 10.000 kan nggak mungkin. Itu rumah-rumahan kalau itu. Dia harus punya target, setiap bulan harus mempersiapkan uang sekian untuk mengangsur rumah itu. Nanti pelayanannya jadi lain saya Pak, begitu kata pendeta itu. Saya jadi, hati saya tidak fokus untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang saya mau, karena saya berpikir angsuran bulan ini harus sekian. Bagaimana Pak? Saya menolak tawaran Bapak. Kecuali dia punya kecuali kita bikin surat perjanjian. Apa Pak surat perjanjiannya? Sebab ada banyak orang katanya, pemborong itu, mengangsur tidak sampai selesai. Iya. Gini Pak surat perjanjiannya. Dibayar sesuai dengan berkat Tuhan. Perjanjiannya begitu ya. 7 ternyata pemborongnya. Ya. Tuhan juga ikut baca mungkin surat perjanjiannya. Jangan ngisi-ngisi aku. Berapa bayar atas nama Tuhan kan berarti ya. Dengan waktu yang tidak terbatas. Berhubung surat perjanjiannya isinya begitu. Ada nama Tuhan dan dalam waktu yang tidak terbatas, Tuhan agak tersinggung. Lalu memberkati pendeta itu. Dalam waktu 9 bulan, rumah itu lunas. Karena yang mengangsur bukan pendeta itu, tapi Tuhan. Kalau nggak lunas kan malu kan? Lah hari-hari ini, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita mempermalukan nama Tuhan. Ada 2 pilihan, hidup kekristenan kita menjadi surat terbuka, memuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan. Itu sebabnya perlu menjaga hati kita. Amin Bapak Ibu, karena dari hati itu diawali kehidupan kita. Kalau dari sekian banyak yang datang pada pagi hari ini, kita dengan banyak orang tidak ada hal-hal yang perselisihan, pertengkaran. Datang kebaktian enak enggak, Bapak Ibu? Enak enggak? Dengan damai sejahtera, duduk ya manis ya. Menyembah, menyanyi dengan sukacita. Tapi kalau kita misalnya dari sekian banyak ini ada salah satu dari kita yang bertengkar, berseteru gitu, datang rasanya bagaimana? Ini kursi terasa panas loh. Walaupun ini ada busanya itu seperti ada pakunya begitu.
Loh sungguh ini, bener nggak? Jadi kita ini duduknya goyang-goyang. Selalu lihat jam, kapan pulangnya ya? Kok nggak selesai, baru 5 menit kebaktian. Karena apa? Hatinya tidak beres. Ada salah satu yang tidak cocok misalnya begitu. Nah hari ini pertanyaannya, kita datang pagi ini dengan semua bisa cocok? Amin Bapak Ibu? Amin, akan saya cocok-cocokkan. Firman Tuhan dengan jelas, kalau kamu datang memberikan misbah, menghadap misbah, datang pada Tuhan, membawa persembahan di misbah Tuhan. Kalau ada hal yang tidak beres dengan satu saudaramu, taruh dulu persembahanmu. Artinya begini, gak usah nyanyi, gak usah kata-katangan, gak usah doa sambil nangis-nangis, beresin deh. Sederhana kan Tuhan itu simpel ya, beresin dulu, damai dulu, mohon maaf lahir dan batin dulu. Baru datang pada Tuhan. Itu namanya menjaga hati itu begitu. Amin Bapak Ibu. Bisa? Firman Tuhan kok sulit ya? Buat yang tidak mau. Menjaga hati itu enggak mudah. Tidak sesederhana yang dikatakan pembicara. Kadang pembicara bisa keliru. Itu sebabnya kita harus perlu menjaga hati. Jangan kau nodai kan. Ya, puji Tuhan. Jadi poinnya hanya ini, suruh menjaga hati supaya kita menjadi surat yang terbuka. Perlu kuasa Allah ini yang terpenting. Karena ketika kita bisa menjaga hati tanpa kekuatan Allah, kita hanya berdasarkan manusiawi. Tapi manusia kita ini cenderung lemah kan, benar gak? Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tidak, maksudnya begitu, tidak saya sambung, tidak kesanggupan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan kekuatan kita, kita perlu kuasa Allah. Kita ini adalah ranting-ranting dan Yesus adalah pokoknya. Bagian kita, ranting-rantingnya untuk kita bisa menghasilkan buah adalah apa? Sederhana, kita tidak perlu mencangkul, tidak perlu memberi pupuk supaya kita menghasilkan buah. Yang perlu kita kerjakan adalah melekat pada pokok anggur itu, amin. Nempel, karena otomatis ketika ranting itu nempel pada pokoknya, maka nutrisi, sari-sari makanan itu akan diterima. Dan ranting itu akan menghasilkan buah, dia berbunga dan berbuah. Tapi seringkali banyak orang bingung bagaimana sih mengalami kuasa Allah yang bekerja di dalam aku supaya aku menjadi saksi, menjadi berkat, supaya aku tidak berjalan dengan kekuatanku. Yang diperlukan hari-hari ini kita adalah melekat, nempel pada Tuhan, amin. Sehingga kuasanya itu mengalir dalam hidup kita. Ada banyak orang mencari wangsit, berusaha untuk berbuat sesuatu supaya mengalami kuasa Tuhan. Sederhana, melekat pada pokoknya. Kita hari-hari ini harus belajar untuk terus melekat pada Tuhan, amin. Supaya kuasa, urapan, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita, amin. Menempelnya itu bagaimana, itu yang perlu kita harus pelajari. Bagaimana sih kita melekat pada Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan, supaya kita ini menjadi surat terbuka, bukan kekuatan dan kebaikan kita sendiri, tapi kekuatan kuasa Allah. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Banyak kita menyembah lewat nyanyian. Nyanyian itu bukan sekedar kata-kata dari mulut dengan suara yang bagus, tapi nyanyian itu sebenarnya dari hati yang beres, yang suci, yang tulus, yang jujur, yang memulai kehidupan ini untuk selalu bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan itu tidak mudah karena apalagi hari-hari ini sulit. Sebab sudah sering kali saya katakan hari-hari ini semakin banyak
bertambah karunia-karunia yang menghinggapi orang-orang percaya, yaitu karunia pengeluhan. Ini makin gencar ini. Ketemu orang ngeluh. Pernah nggak kita ngalami atau kita mendengar? Gimana kabarmu? Kita sudah senang ketemu saudara kita. Wah, aku sulit ini, aku begini, sama saja. Misalnya begitu. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Keluhan-keluhan itu tidak mendatangkan kuasa Allah. Sebab itu mari kita hari-hari ini lebih banyak melekat kepada Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Amin. Dengar apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Itu yang menghidupi kita untuk terus mengalami kuasa Tuhan. Menjalani hidup ini dengan sukacita. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita nempel dengan pokoknya, sukacita Tuhan mengalir. Amin. Kuasa Tuhan bekerja sehingga kita berbuat baik itu mudah karena hati Tuhan itu belas kasihan. Hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Pasti ketika Yesus berada di dunia selalu melihat orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan. Kalau kita hidup berjalan di dalam kuasa Tuhan, maka selalu hati kita digerakkan oleh belas kasihan. Kita ini melihat orang seringkali timbul belas kasihan atau kita malah kasihan diri sendiri. Kasihanilah hamba. Ya. Mari kita perlu kuasa Tuhan untuk bekerja. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan hari-hari ini tidak banyak acara. Amin. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu penting. Tapi untuk selalu duduk diam menanti-nantikan Tuhan itu hari-hari ini cukup sulit ya waktunya membagi dengan kesibukan kita. Ini pernah mungkin saya cerita pada satu hari saya bisa melakukan perjalanan dari Salatiga ke Wonogiri. Ya bisa sekali. Tapi langsung saya ke Sarangan. Sarangan itu Jawa Timur. Bisa dalam sehari. Tapi langsung saya balik Wonogiri. Bisa atau dalam sehari? Bisa. Lalu langsung saya balik Salatiga. Tidak lewat hari loh. Terus lalu balik ke Solo. Itu namanya apa? Pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi saya wira-wiri dalam satu hari. Dan itu sangat melelahkan badan. Ada waktu untuk Tuhan? Tentu tidak. Kita ini seringkali, wah saya dengan kesibukan saya yang padat, saya bisa meluangkan waktu. Harus bisa. Tapi seringkali dengan kesibukan kita lupa waktu untuk Tuhan. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Kita ini lemah, terbatas, tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mari hari-hari ini makin melekat pada Tuhan, amin. Supaya nutrisi, sari-sari makanan rohani, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Maka buah kita akan tetap, amin, makin bertambah menghasilkan buah. Sehingga hidup kita menjadi surat terbuka di hadapan semua orang. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan karena tidak mudah bagi kita untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan. Apalagi menjadi teladan dengan kekuatan kita sendiri. Hidup ini memang banyak kelemahan. Caranya mengatasi kelemahan kita bagaimana? Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan itu terus mengajar kita, mendidik hati kita supaya kita jangan lemah. Yang mengambil keputusan untuk kita tetap kuat siapa? Kita. Yosua mengatakan kuatlah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kembali ke hati. Segala sesuatu akhirnya berputar-putar. Awal hidup kita adalah dari hati. Sebab orang kalau tidak menjaga hati, sekalipun dia sudah mengalami kuasa Tuhan, sekalipun sudah melekat dengan Tuhan, itu bisa lepas. Contoh, pernah dengar nama Simson dari Israel? Pernah ya? Karena ada banyak nama Simson, ada yang dari Betawi. Loh, oh saya. Perhatikan, Simson itu dari kandungan sudah ditetapkan Tuhan menjadi nazir Allah yang penuh kuasa. Ada kekuatan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan Filistin. Tapi Simson tidak menjaga
hatinya. Dia jatuh hati kepada Delila, maaf ya. Kalau Dela kan Rega. Salah, Delila ini ya. Om Regi, ya. Delila loh, jangan salah. Salah mendengar nanti disampaikan. Ya. Hatinya sudah melekat, bukan pada Tuhan, tapi Delila. Apa yang terjadi? Dia tidak sadar bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan meninggalkannya. Hati-hati, kalau hati kita melekat kepada sesuatu yang bukan Tuhan, kuasa Tuhan meninggalkannya, roh Tuhan pergi darinya, dan tidak sadar. Sebab itu jagalah hati, kembali ke hati. Ada lagi, bukan hanya Simson, tetapi Raja Salomo. Tidak ada raja yang paling berhikmat, paling bijaksana, lebih dari Salomo. Tapi dia jatuh hati kepada perempuan. Simson 1, Salomo ratusan bahkan sampai ribuan. Itu hatinya cara baginya gimana ya? Dipotong kecil-kecil gitu ya. Lalu diungkap. Padahal dasar dari hikmat itu takut akan Tuhan. Dan Salomo mengalami kan? Mengalami kehidupan yang takut akan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Jarang loh raja langsung PTM dengan Tuhan. Apa? Pertemuan tatap muka ini loh. Lewat mimpi dia bisa secara langsung mendengar tawaran Tuhan. Ya. Aku berikan kepadamu satu permintaan. Itu bukan iklan di televisi loh ya. Tuhan menawarkan kepada Salomo khusus. Kita bisa membayangkan kalau menjadi Salomo. Apa yang kamu minta? Pasti kita jawabannya apa? Apa seperti Salomo? Saya tanya, apa? Sama seperti Salomo? Tidak. Kita akan lebih bijaksana dari Salomo. Apa yang kamu minta? Kata Tuhan kepada kita. Tuhan, saya minta semuanya. Itu mental kita kan begitu kan? Iya kan, benar nggak? Ya. Ada seorang hamba Tuhan ini contohnya orang lain supaya tidak aku. Ada seorang hamba Tuhan ini hanya bergumam ini dalam hati, kembali ke hati. Tuhan, seandainya ada mobil yang kecil-kecilan lah untuk wirawiri pelayanan begitu. Ini cerita hamba Tuhan, bukan cerita saya, bukan batin saya. Lumayan Tuhan, oh ya, hanya bergumam, enggak serius. Tapi Tuhan itu nanggapi loh. Tiba-tiba temannya titip itu titip uang mobil katanya begitu. Senilai 80 dalam waktu tertentu. Kemudian ada temannya lagi nawarin, mobil saya baru sebulan dipakai, istri saya kurang cocok. Mau enggak? Berarti ini umurnya baru sebulan kan, berarti mobilnya masih kinyis-kinyis ya Mas Didi. Kalau umur sebulan itu kinyis-kinyis. Kalau sudah 30 tahun itu mobilnya bukan kinyis-kinyis. Konyos-konyos. Ya. Oh iya ya, harganya berapa? Lah kan dia dapat berkat ini 80 tuh. Ditawari mobil itu harganya di bawahnya itu loh, bayangkan. Mobil baru, ya bekas tapi bekas tidak terlalu lama. Harganya 72. Hah? Malah sisa. Puji Tuhan. Tuhan jawab, 80 kurangi 72? 8. Itu milik Tuhan, kembalikan. Loh, itu semua dari Tuhan toh. Kembalikan mudah enggak? Lah kan kita enggak mengusahakan. Benar enggak? Artinya tidak membanting tulang, ini loh maksudnya pendeta ini. Dia tidak membanting tulang, mengadakan pengumuman sayembara, enggak. Dia hanya bergumam, ada orang yang menyediakan dana dan ada orang yang nawari mobil dengan harga di bawah dana itu. Lebih rendah. Ternyata Tuhan itu detail sekali ya memberkati kita ya. Jadi jangan merasa wah berkat Tuhan berkelimpahan luar biasa, lebih dari cukup, lebih dari apa yang saya perlukan. Ingat,
Dikurangi. Iya, bukan dikurangi. Dihitung dulu. Itu bagiannya siapa gitu. Sebab saya pernah bercerita di salah satu misbah bahwa ada orang percaya ketika menerima gaji, menerima berkat begitu, dia selalu datang pada Tuhan. Tuhan, ini yang saya terima berkat-Mu untuk apa saja? Maksudnya untuk siapa juga? Pernah berdoa begitu? Jarang ya? Terima kasih Tuhan berkat untukku semua. Doa yang singkat dan jelas. Tapi kita mau mengerti bahwa kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu? Berkat itu bukan hanya soal nominal, soal uang. Tapi kehidupan kita kalau mengalami kuasa Tuhan, dimanapun kita berada menjadi saksi, memancarkan terang Tuhan, menolong orang. Ya. Pernah suatu kali saya bawa mobil Kijang yang lama, yang Kijang Super, ya. Lewat dekat Grogol itu ada orang jatuh begitu, terus melambai-lambaikan tangan gitu. Beberapa mobil lewat, saya juga ikut-ikut lewat. Maksudnya lewat itu, lambai-lambaikan, jatuh, lewat aja. Masih banyak. Tiba-tiba sampai 100 meter itu, kok ada suara di hati saya. Ini kembali ke hati ya. Balik, kembali. Saya langsung muter sih. Saya jemput orang itu, saya bawa ke IGD. Cukup taruh di situ, jalan lagi. Itu rasanya damai sejahtera itu, ada sukacita. Kan sederhana kan? Sederhana itu loh mengikut Tuhan itu. Tapi kadang kita menutup telinga kita untuk melakukan yang baik. Hal-hal yang spektakuler rasanya itu berbuat baik, tapi hal yang kecil. Tuhan sudah berbicara di hati kita yang terdalam. Amin. Pada satu kali ini, banyak, sedikit aja ceritanya, nggak usah banyak-banyak. Firmannya yang banyak. Saya pernah pulang ke Wonogiri sendiri naik motor. Di perbatasan Wonogiri ke arah Sukoharjo itu ada jalan yang sangat lurus dan halus. Kurang lebih 2 kilometer kan enak kan? Tiba-tiba naik motor begitu, ada motor, banyak motor. Ngebut. Saya ini sepi. Hanya motor-motor nggak ada mobil. Wah lumayan ini. Ya nyoba. Udah lama nggak gaspol. Ketika saya gaspol, ternyata benar loh. Apa saya gaspol? Saya nomor 1 loh di antara banyak kendaraan sepeda motor. Wah, tapi di hati saya itu ada suara. Suara nih angin. Suaranya tidak haleluya, glory, enggak ada. Tapi Tuhan berbicara dengan jelas. Dia hanya menyatakan satu kata. Tapi berulang-ulang, umur. Saya langsung kurangi gasnya itu. Saya kurangi gasnya, saya paling belakang. Iya. Jelas toh? Pekerjaan Tuhan itu tidak terlalu ribet untuk mengingatkan kita. Hal sehari. Langsung saya gasnya saya turunin. Jalan santai ya. Mau ngebut aja ya sampai tujuan, pelan ya juga sampai tujuan. Kita harus hari-hari ini peka menghadapi situasi sehari-hari. Banyak mendengar suara Tuhan. Lewat keadaan kita, situasi itu Tuhan berbicara, memakai situasi untuk berbicara kepada kita, mengajar kita untuk terus menjadi surat yang terbuka dan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sembrono, amin. Jangan sembarangan. Ya, terakhir, perlu roh yang menghidupkan. Hari-hari ini ada 2 pilihan orang Kristen. Hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Karena kalau kita hidup dalam kedagingan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kita menghasilkan buah roh, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Mau hidup kekal? Berjalan dalam tuntunan Tuhan, manut apa kata Tuhan, nurut apa yang Tuhan mau, kita akan menjadi berkat. Kenapa? Sebab ada banyak orang yang sekalipun Kristen, tapi masih hidup di dalam daging. Tahu daging ya? Hawa nafsu, keinginan diri sendiri, kemauan diri sendiri, yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Sebab orang itu bisa melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Keselamatan itu memang tidak mudah hilang. Tapi kalau kita melepaskannya,
kita akan kehilangan keselamatan. Dari kita mengambil keputusan untuk melepaskannya, bisa. Ada berapa banyak saudara kita yang kehilangan hak kesulungannya, kehilangan hak keselamatannya. Seperti Esau kehilangan hak kesulungannya karena ditukar dengan apa, Mas Jeffrey? Ditukar dengan itu, bubuk yang masakan, jenis masakan apa itu? Renebon ya. Iya. Renebon ya, kacang merah ya, enak padahal itu. Tapi Esau mau menukar dengan hak kesulungannya, diberikan kepada Yakub. Hari-hari ini banyak tawaran juga. Ditawari, ditukarkan dengan bukan semangkok kacang merah, tapi secuil bibir merah yang melambai-lambai. Itu akan membuat hati kita menjadi lain. Hati-hati, ya, berjaga-jaga, jaga hati. Amin, bapak-bapak. Masa ibu-ibu melihat bapak-bapak memakai bibir merah, Pak Medeni. Ini coba bayangkan ini, tiba-tiba Om Reji gitu, pakai lipstick, lah apalah gila nih. Ini contoh aja loh ya, jangan diceritakan kepada saudara-saudara. Iya. Kita mau belajar hari-hari ini menghidupi kebenaran, karena hanya di dalam roh pimpinan Tuhan yang membawa kita untuk menjadi saksi. Memang sudah terakhir, tapi ingat, kelemahan kita itu akan disempurnakan oleh pekerjaan Tuhan. Tapi keputusan kita lah, dengan menjaga hati, kita mampu menjadi surat yang terbuka. Amin Bapak Ibu? Siap menjadi surat yang terbuka? Jaga hati. Amin. Membereskan satu dengan yang lainnya. Hal yang sederhana untuk kita punya prinsip kehidupan Kristen adalah apa? Mengampuni, mengasihi, membereskan. Amin. Pasti pemulihan terjadi dan hidup kita menjadi surat yang terbuka. Sehingga ada seorang anak jualan jeruk di stasiun. Karena berdesakan, jeruk kan bulat, bunder, gelundung jeruknya. Ada seorang bapak yang membantu memunguti jeruk itu. Anak itu ngomong kepada bapak yang membantu itu apa? Apakah Bapak Yesus? Bisa enggak orang melihat perbuatan baik kita dan ngomong kepada kita? Apakah ibu itu Yesus? Bisa enggak? Atau malah kita di jalan kita memaki-maki orang karena orang itu mendahului kita. Kita maki-maki lalu orang itu membuka kaca mobilnya. Apakah Bapak setan? Lah maki-maki kok, nggak mungkin kan Yesus maki-maki. Bener nggak? Ini sederhana kan contohnya. Yesus itu dilihat oleh banyak orang lewat kita dengan perbuatan dan perkataan kita. Amin. Yang mampu menjaga hati. Tuhan memberkati. Ya, kita nyanyikan lagu sebelum firman tadi. Puji Tuhan. Biarlah semua kita menyadari bahwa kita surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Sehingga kabar baik, Injil keselamatan itu diterima oleh orang yang belum mengenal Dia. Karena apa? Karena dia melihat Yesus di hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara. Oh, terima kasih. Tuhan mengasihi kita semuanya dan menghendaki kita untuk terus menjadi saksinya. Kelemahan keterbatasan kita akan dimampukan oleh kuasa Tuhan yang menyertai kita. Oh, rimana musik ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mampukan kami menjadi surat terbuka, surat Kristus yang menjadi berkat. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Haleluya. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu memampukan kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, untuk kita menjadi saksi, untuk kita memberitakan kabar baik. Haleluya. Yesus dimuliakan lewat hidup kami, dalam perkataan,
dalam perbuatan yang kami kerjakan. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Selamanya Engkau Yesus hadir di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, kuasa yang tidak terbatas. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ambil waktu sesaat yang singkat ini untuk kita bersekutu menyembah Tuhan. Haleluya, Jesus. Ora malama sikini amarana lama lama lama. Kami perlu kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Kekuatan kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus yang berkarya, menyatakan kuasa dari tempat tinggi mengalir di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Sadarkan kami untuk kami melekat, untuk kami mendekat, untuk kami melekat padamu. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa mengalir dari tempat yang maha tinggi. Ina maramalama sikinia maramalamana lamaramalamaramalamaramaramalamaramalama. Urapan kuasa pasti kami alami saat kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, saat kami menjaga hati kami untuk tetap bersih, tetap tulus mengasihi-Mu. Ora malama sikini amarana lamu. Terima kasih. Kuasa Mari renungkan Bapak Ibu, keadaan kita hari-hari ini sudah menjadi surat Kristus yang terbuka atau belum? Perhatikanlah hati kita, jagalah dengan kewaspadaan, karena itulah awal kehidupan kita. Shikini amarana lama. Haleluya. Yang kami perlukan hari-hari ini hadirat-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi, menikmati kuasa-Mu, hadir-Mu nyata di hidup kami, menyertai kami, memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Untuk menjadi surat terbuka, biarlah hati kami terus kami jaga dengan kekuatan kuasa-Mu, dan kami mau mengalami kuasa Tuhan lewat kami terus berada di dalam hadirat Tuhan, melekat, menempel Yes, amin. kepada Yesus, sumber kekuatan kami, yang memampukan kami di atas segala kelemahan-kelemahan kami. Ada Yesus yang bersama dengan kami. Roh-Mu bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu. Yes. Engkau melakukan hal-hal yang tak terbatas, yang ajaib, yang dahsyat, yang perkasa lewat hidup kami Amin. sehari-hari. Yes. Menjadi berkat, memberi, mengasihi, mengampuni. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allah-Ku yang setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau pagi hari ini, dan kami bersyukur buat segala berkat Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Biar segala pujian, persembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau, itu semuanya boleh mendatangkan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hari lepas hari bagi kehidupan kami boleh semakin nampak bahwa kami adalah milik Kristus, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, di mana hidup kami boleh mencerminkan sesuai apa yang menjadikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati dalam setiap pergumulan kami, Engkau berkati setiap kerinduan kami, bahkan apa yang kami geluti hari-hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, kiranya berkat Tuhan terus Engkau limpahkan buat mereka yang di rumah, bahkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat yang baru yang pada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami berdoa Bapak buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Engkau berkati, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami seluruh umat-Mu, biarlah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu untuk bangsa dan kota kami, damai sejahtera, ketenteraman Kau limpahkan untuk bangsa dan kota kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat Bapak Jokowi dalam pemerintahan yang ada, kiranya Allah memberikan suatu hal yang baru, perlindungan pada Tuhan buat pemimpin bangsa kami ini.
Bahkan kami berdoa untuk pemimpin kota kami, pemimpin lingkungan kami, bila mereka semuanya dalam naungan Tuhan, mereka semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, sehingga boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah segala doa dan kerinduan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pada hari ini, pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan, yang boleh menjadi dampak, menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak serkasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.